ngajarin tiga mat. Jadi di sini aku nanti bakal ngajarin untuk yang tiga materi awal, BJT, JFET, sama MOSFET. Terus habis itu nanti Justin bakal ngelanjutin untuk yang switching thyristor SCR dan juga untuk yang soal bonus sekuensialnya gitu ya. Nah, untuk materinya sendiri, sebetulnya kalau misalkan dilihat di PPT-nya, itu tuh mereka ngambil materi itu dari buku ini, Albert Malvino. Tapi nggak semua materi itu dimasukin ke dalam materi cakupannya. Kalau misalkan kalian mau pelajari lebih lanjut untuk belajar sendiri gitu, bisa dilihatnya itu sebetulnya di bab-bab ini dan terutama di bagian yang ini ya, yang di sini aku highlight ada transistor switch, JFET analog switch, digital switching dan lain-lain gitu. Jadi di sini ada chapter 6, 11, 12 dan ya udah Taristor. Kalau misalkan untuk yang sekuensialnya bisa dilihat di PPT-nya aja. Tapi menurut aku sih kalau misalkan kalian belajarnya dari PPT-nya aja yang dikasih sama dosen, itu yang aku juga kirim di grup ya. Harusnya itu udah aman banget. Tinggal nanti latihan soal. Bukunya ini tuh juga banyak latihan soalnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di bagian bawah bukunya, terus sampai masuk ke dalam subbab misalkan 14, itu nanti juga ada tambahan latihan soal lagi kalau misalkan kalian mau em, lebih ngedalemin lagi untuk supaya siap besok gitu ya. Oke, jadi mungkin sekarang kita masuk aja ke materi yang pertama terkait dengan switching BJT. Oke, jadi ini kita punya rangkaian yang namanya itu transistor gitu ya. Dan transistor di sini itu ada tiga bagiannya. Jadi yang di sini adalah kolektor, terus habis itu ada emitter yang di bawah, dan juga ada yang bagian base-nya. Nah, simpelnya untuk transistor, untuk switching ya, di sini kita fokus ke switching. Dia tuh mau supaya arus listriknya tuh bisa jalan dari controller ke emitter. Jadi lurus kayak gini. Nah, tapi dia tuh apakah bisa ngelanjutin dari controller ke emitternya bisa lewat atau enggak, itu dipengaruhi oleh base-nya. Jadi kalau misalkan arus di B itu lagi nol, misalkan IB-nya sama dengan nol, maka arus ini nggak bisa lewat. Ini jadi kayak switch mati gitu. Ini jadi resistansinya tinggi banget. Tapi kalau kebalikannya, kalau misalkan IB-nya itu sama dengan ada arus tertentu gitu, IB, maka dia akan mempersilahkan supaya arus listriknya tuh bisa lewat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gitu kan, bagaimana cara kita mengetahui berapa jumlah arus listrik IB yang masuk supaya arus listrik dari kolektor itu bisa diteruskan melalui emitter. Itu tuh kita ngelihat melalui rumusnya, yaitu beta itu sama dengan arus listrik yang ada di kolektor dengan arus listrik yang ada di base. Di mana betanya ini adalah gain yang diberikan oleh transistornya. Dan biasanya betanya ini diketahui. Jadi misalkan di sini kita memiliki betanya itu sama dengan 100. Jadi kalau misalkan kita punya arus listrik yang melalui B-nya itu nilainya 9,15 mikroampere di sini, berarti kita ketahui bahwa arus listrik yang melalui di sini itu nilainya ya udah 9,15 mikroampere dikalikan dengan gain yang ada di sini, which is 915 mikroampere. Nah, ini juga bisa kalau misalkan kayak G-nya 300 ya udah nanti tinggal dikalikan aja IB dikali dengan betanya berapa untuk mendapatkan IC-nya gitu. Nah, ini merupakan rangkaian yang biasanya ada di BJT gitu ya. Untuk yang di kiri ini adalah yang kita pelajarin. Kalau misalkan yang di kanan ini tuh sebetulnya transistornya itu bertindak sebagai amplifier dan di sini kita nggak belajar. Jadi ini ya udah dihilangin aja dari pikiran kalian. Karena kita ngelihatnya itu saat sirkuitnya itu berada bentuknya kayak gini. Perbedaannya apa? Perbedaannya ya udah dia ada resistansinya itu yang dikonekinnya itu ke B, ke bagian base-nya. Kalau di sini kan resistansinya itu adanya di bagian emitter. Nah, di sini karena kita ada resistansi di B, berarti untuk sirkuit transistor yang jadi kayak gini, kita tuh bisa mengetahui bahwa current untuk base-nya atau arus listrik di base-nya itu adalah fix. Jadi kita bisa langsung mengetahui arus yang ada di sini tuh berapa. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya udah, kita pakai menggunakan Kirchhoff voltage law atau kayak ya biasa aja gitu. Kita lihat loop yang ini tuh berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu IB-nya berapa, simply kan I itu sama dengan V dibagi R gitu ya. Ya udah berarti di sini I base itu cuma tegangan awalnya VBB dikurangin dengan resistansi yang ada di sini yaitu RB. Maka kita mendapatkan I dari base-nya. Nah, tapi kita tuh biasanya perlu nambahin juga di sini dikurang dengan tegangan dari BE.
Apa itu tegangan BE? Tegangan BE itu adalah tegangan yang melalui transistor di sini. Jadi nilainya ini kalau misalkan kita menggunakan aproksimasi second approximation gitu ya. Eh, jadi sini kita menggunakan second approximation, maka nilai dari VBE itu adalah 0,7 volt untuk kebanyakan dari transistor. Kecuali kalau misalkan disebutin lain di soal. Jadi misalkan soalnya bilang gunakan second approximation untuk tegangan B-nya itu misalkan 0,3 karena itu jenis transistor germanium misalkan. Ya udah pakai VB-nya nanti 0,7. 0,3. Tapi kalau misalkan in most cases dan nggak disebutin, pakainya 0,7 aja. Dan di sini kita nyarinya berarti ya udah kalau misalkan disuruh IB current dari IB-nya itu fix-nya adalah V tegangan yang ada di sini. Berarti VBB dikurang tegangan BE yang di sini adalah 0,7 dibagi dari RB-nya di sini gitu ya. Nah, ini kita udah fix mengetahui berapa nilai dari current yang ada di base-nya. Nah, kalau misalkan kita udah mengetahui nih current dari base-nya berapa, maka kita bisa mengetahui next-nya current yang ada di kolektornya tuh berapa. Current di kolektornya ya udah simply kita menggunakan gain yang tadi aku udah jelasin di atas. Beta sama dengan IC kali IB gitu kan ya. Jadi IC-nya sama dengan beta dikali IB. Maka kita bisa mengetahui arus listrik yang ada di kolektornya itu berapa. Nah, bagaimana kalau kita mau cari tahu berapa arus yang ada di emitter? Kalau misalkan arus di emitter, ya udah kita lihat aja. Ini kan pakai Kirchhoff law yang arus listrik gede ya. Jadi IC ditambah IB sama dengan IE. Jadi gambarnya ini udah kelihatan gitu. IE sama dengan IC tambah IB. Jadi kita bisa tulis di sini kalau misalnya kita mau mengetahui IE-nya, berarti IE sama dengan IC ditambah IB. Tapi untuk kebanyakan kasus, IB itu nilainya jauh lebih kecil dibandingkan IC. Maka kita bisa mengaproksimasikan bahwa IE itu sama dengan IC gitu. Nah, kalau misalnya kita udah mengetahui arus listriknya gimana dan segala macam, ya udah nanti kita bisa mengetahui juga tegangan yang melalui di sini itu berapa dengan simply pakai rumus-rumus dasar listrik aja. Misalkan di sini ada RC gitu kan ya. Berarti kalau misalnya kita mau mengetahui tegangan FCE-nya, itu ya udah simply FCC dikurang F yang ada di resistance ini tegangan perbedaan potensial antara RC-nya gini ya. Jadi F di C. Which is FC-nya itu kan sama dengan arus listrik dari kolektor yang kita udah tahu dikalikan dengan RC. Maka kita bisa mengetahui bahwa FCE sama dengan VCC dikurang dengan IC RC. Gitu. Nah, kebanyakan soal nanti harusnya kayak gini aja tuh udah langsung kebayang gitu kan ya. Kayak cara bikinnya kayak gimana. Karena ini menggunakan dasar-dasar listrik aja sebetulnya. Eh Oke, gitu untuk perhitungannya. Nah, perlu perhatikan juga kalau misalkan untuk transistor, ini tuh yang BJT ini kita ada dua mode yang bisa digunakan, cut off dan saturation. Maksudnya apa? Jadi cut off itu maksudnya ya udah simply saat base-nya itu nggak ada arus listrik, jadi arus listrik dari IC ke IE-nya itu nggak bisa. Itu adalah cut off. Kalau misalkan saturation ya udah saat dia ada arus listrik, jadi IC-nya bisa melalui IE gitu ya. Kalau misalkan kita melihat dalam grafiknya, di sini ada grafik kolektor terhadap dengan kolektor emitter, cut off regionnya itu berada di sini gitu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa saat IC-nya itu sama dengan 0, tegangan yang melalui kolektor emitter, jadi tegangan yang di sini ya, itu nilainya itu sama dengan FCC. Tapi kalau misalkan pada bagian saturation, ya udah kalau saat IC-nya sama dengan 0, tegangan yang melalui FC-nya itu full. Sorry. Iya, sorry, tadi kebalik. Jadi di sini saat IC-nya sama dengan 0, VC-nya sama dengan VCC. Nah, kalau misalkan di sini saat IC-nya 0, VCC apa dong? Bukan dong. Waktu VCE-nya 0, sorry ya. Jadi waktu tegangannya 0, ya udah IC-nya itu sama dengan VCC dibagi RL, which is simply ini dibagi RL tuh ini ya, RC sama aja gitu. Nah, supaya mungkin lebih kebayang, kita langsung aja lompat ke latihan soal gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh soal. Kita ditentukan disuruh untuk menentukan V out itu berapa. V out itu berarti yang tegangan yang di sini ya. Bagaimana cara kita melakukannya? Ya udah, kita ngikutin tahap-tahapan yang tadi udah aku jelasin di awal aja. Pertama kita nentuin dulu IB-nya tuh berapa. Setelah kita mengetahui IB-nya berapa, kita bisa mengetahui IC-nya berapa dengan menggunakan yang beta. Setelah kita mengetahui IC-nya berapa,
baru kita nanti bisa mengetahui tegangan yang ada di V out itu berapa karena kita ya udah tahu lah di sini tegangan sumbernya berapa, resistansinya di sini berapa, gitu kan ya. Jadi kita coba lakukan satu persatu. Pertama kita nyari IB dulu. Kita lihat di rangkaiannya, berarti di sini IB itu kan yang melalui di sini. Maka kita bisa lihat bahwa IB itu sama dengan VBB dikurang V dari BE dibagi dengan RB-nya, gitu ya. Berarti ini sama dengan 10 dikurang 0,7, ini pakai asumsi yang tadi, second approximation ya. Terus RB-nya sama dengan 10.000. Nah, di sini kita mendapatkan nilai arus listrik dari IB-nya. Coba berapa ya? Kita hitung pakai kalkulator sebentar. 10 dikurang 0,7 dibagi 10 pangkat 3. Berarti ini sama dengan 9,3 kali 10 pangkat min 3 ampere. Gitu ya. Nah, kita sekarang udah mengetahui IB-nya berapa. Sekarang kita bisa tahu IC-nya berapa. Dengan melalui IC itu sama dengan beta dikali IB. Sama dengan, ya udah betanya tuh di sini dikasih tahu kah berapa? Nah, ini dikasih tahu ya 50. Jadi kita bisa meletakkan aja 50 dikali 9,3 kali 10 pangkat min 3. Berarti kita mengetahui bahwa IC-nya itu sama dengan 0,465 ampere gitu. Nah, sekarang kita ditanya V out di sini tuh berapa? Ya udah kalau misalnya kita lihat di sini kan V out itu berarti sama aja dengan menggunakan KVC biasa gitu ya. Jadi VCC dikurang tegangan yang ada di sini. Berarti ini VCC dikurang sorry, V out sama dengan VCC dikurang dengan eh V yang ada di RC gitu. Itu adalah di sini berapa ya? Eh oh, kita perlu cari dulu berarti. Kan V sama dengan I dikali R. Berarti di sini adalah eh VCC dikurang IC dikali RC gitu ya. Jadi 10 dikurang, tadi IC-nya kita udah ketemu 465 dikali RC-nya berapa? Di sini adalah 1000. Maka kita mendapatkan bahwa nilai V out-nya itu adalah berapa ini? Eh, Bentar. 0,5 dikurang. Benar ini benar ya? Oh, kayaknya 1000 ohm. 10.000. Oh, ini tadi harusnya 10.000 ya, sorry. Ini 10 dikali 10 pangkat 3. Karena ini harusnya 10K. Sorry, berarti ini ada tadi salah perhitungannya. Ini 10 pangkat 4. 4 berarti ini 0,0465. Dan dapatnya angkanya berarti, bentar. Itu berarti kurangin aja gitu ya. 46,5. Berarti minus dong. Minus 36,5. Hah, emang iya? Emang bener ya? Sebentar teman-teman. Apakah aku ada kesalahan dalam perhitungannya? BB 10. 50 dikali 10 pangkat 3. Hmm, harusnya sih bener ya. Wait, coba aku confirm dulu. Iya sih, harusnya harusnya bener sih itu.
Dan nanti tinggal hitung-hitungan aja palingan ada yang salah angkanya atau aku masukin yang salah. Tapi tahapannya kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan ada aku koreksi, aku kasih di grup gitu. Ya udah, itu untuk pertanyaan pertama. Kita coba lanjut lagi untuk soal lain lagi. Ini ngambil dari bukunya juga. Jadi ini kita punya bentuknya kayak gini. Kita ditanya kalau misalkan current gain-nya berkurang dari 200 menjadi 100. Jadi betanya ya, current gain itu beta. Berkurang dari 200 jadi 100. Berapa eh arus yang ada di base-nya gitu. eh untuk pertanyaan ini berarti apa yang kita lakukan? Em, kita langsung aja berarti untuk IB-nya itu ya udah simply VBB dikurang VBE dibagi dengan C-nya. Itu kan ya. Sorry, RB-nya. Ya udah, simply 10 dikurang 0,7 dikurang dengan 470 kali 10 pangkat 3. Di sini kita bisa dapat eh dari betanya. Nah, tapi abis itu kita kan diminta di sini kalau misalkan current gain-nya berubah jadi dari 200 menjadi 100. Berarti base current-nya berapa? Sebetulnya dia tuh berarti hmm, nggak berubah. Iya, nggak berubah. Karena yang berubah kalau misalkan betanya diubah itu bakal menjadi IC-nya. Jadi ini sebenarnya kayak sama aja kalau misalkan di 200 sama 100. Karena kalau misalkan kita lihat di yang slide pertama ya, ada fixed base current untuk yang mode kayak gini, dia tuh fix base currentnya tuh fix. Jadi arus listrik yang melalui betanya, yang melalui base-nya itu fix, nggak berubah gitu. Jadi ya udah, simply kita mendapatkan langsung aja di sini gitu. Nah, di sini ada lagi bentuknya tuh kayak gini. Kita rangkaiannya bentuknya beda gitu ya. Bagaimana cara kita menentukan di sini berapa? When are the base collector supply? Kolektor emitter voltage. Berarti kita ditanya VCE itu berapa untuk rangkaian yang di bawah ya. Bagaimana cara kita melakukannya? Ya udah, kita simply menggunakan em, yang sama aja kayak tadi cara pengerjaannya. IB dulu, nentuin IC-nya berapa, baru kita bisa nentuin VCE-nya. IB-nya di sini berapa? Ya udah, IB-nya kan di sini kita tahu tegangan yang ada di sini karena ini paralel berarti VCC-nya sama ya. Berarti IB sama dengan VCC dikurang VCE per RB, kita dapat IB-nya berapa, IC-nya nanti tinggal dikalikan aja dengan kayak gitu. Terus habis itu nanti kita bisa dapat VCE-nya simply dengan em, ya udah 12 VCC dikurang dengan tegangan yang melalui RC-nya di sini. Jadi eh IC dikali RC, terus udah kita dapat VC-nya segini. Jadi gitu, pengerjaannya ya udah sederhana walaupun bentuk rangkaiannya dulu berubah tapi model pengerjaannya selalu kayak gitu. Gitu ya. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan untuk BJT? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku asumsikan berarti aman ya untuk BJT. Nah, ini ada soal yang di PR. Eh Jadi di sini disebutin VIN-nya 5 volt, VCE-nya dikasih ditanyakan VCE-nya berapa. Bedanya di sini dari yang tadi, di sini tuh ada LED. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Udah, caranya sebelah sama persis. Kita nentuin IB, nentuin IC, terus habis itu nentuin VCE-nya berapa gitu ya. Bedanya karena di sini ada LED, berarti kita tegangan akhirnya nanti di VCE-nya itu kita perlu VCC dikurang V yang melalui RC dikurang V yang ada di LED-nya. Nah, V yang ada di LED ini kita biasanya bisa asumsikan aja 2 volt gitu. Kalau dalam soal-soal kayak gini biasa di bukunya di Arduino tuh kita menggunakan asumsinya V LED itu sama dengan 2. Nanti kita bakal mendapatkan VCE-nya berapa gitu. Ya udah, ini tinggal ngerjain aja. eh Lumayan sederhana, caranya sama aja dengan apa yang udah aku kajian sebelumnya gitu ya. Kita baru masuk yang BJT. Next. Ya, next kita akan ngebahas terkait dengan ini ya, untuk yang JFET dulu. Oke.
Jadi JFET, JFET itu bagaimana cara kerjanya? Kalau misalnya dilihat, dia tuh bentuknya kan mirip kayak transistor gitu ya. Tapi bedanya tadi ada base, collector, emitter. Di sini ada drain, ada source, dan ada gate. Nah, sama juga JFET, dia tuh berusaha untuk supaya arus listrik itu bisa melalui dari drain untuk ke source. Dia mau ada arus listrik di sini. Nah, tapi bedanya dengan BJT tadi, sifat dari JFET itu dia normally on. Maksudnya apa? Maksudnya berarti tuh dia arus listriknya tuh selalu akan jalan dalam keadaan normalnya. Nah, tapi dia kalau misalkan mau arusnya tuh nggak ada, kita harus memberikan di sini tegangan negatif supaya dia nggak ada arus listrik. Kebalikan dari BJT tadi. Kalau BJT kan normally off. Jadi dia awalnya nggak ada listrik, tapi kalau misalkan kita memberikan arus listrik melalui IB, dia baru ada arus listrik gitu kan. Kalau JFT dia tuh nggak ada. Dia tuh awalnya selalu ada normally on, tapi kalau misalkan kita berikan em, tegangan negatif di sini dia baru akan jalan gitu. Ya udah, ini ada namanya tuh di sini juga IDSS. IDSS itu ya udah arus listrik maximum saturation current. Jadi ini arus listrik yang melalui dari drain ke source saat dia tuh diberikan tegangan sama dengan minus VP. Apa itu minus VP? VP itu adalah pinch off voltage. Jadi saat bagian gate itu diberikan VP, sorry, diberikan negatif ya. Ini tegangan harus negatif untuk bisa. Diberikan negatif pinch of voltage, maka arus listrik yang melaluinya itu nilainya sebesar IDSS ini, gitu. Nah, JFET kalau misalkan kita gunakan sebagai switch, itu biasanya ada dua jenis konfigurasi yang bisa kita gunakan. Antara dia shunt atau dia series. Apa perbedaan dari kedua ini? Kita lihat, kalau misalkan di shunt, JFET-nya itu dibuatnya itu secara paralel dari Vout-nya, gini ya. Sedangkan kalau misalkan series, ya udah dia bikinnya itu secara series dari V in ke V out, dia harus melalui JFET-nya. Kalau misalkan di shunt, V in ke V out itu nggak melalui JFET, tapi JFET-nya tuh ada dikonekin ke ground kayak gini. Nah, bagaimana cara kita melakukan perhitungannya? Perhitungannya itu biasa kalau misalnya kita disuruh cari tahu V out gitu ya. Jadi dia kan ada dua kondisi. Saat V out-nya itu diberikan saat VGS atau tegangan yang melalui gate itu diberikan tegangan sebesar minus VP, yaitu berarti saat ini tuh arus listriknya ini bakal lewat ke sini. Sorry, arus listriknya bakal ke sini ya. Kalau ada negatif VP berarti dia nggak ada yang lewat. Atau saat V-nya itu sama dengan nol. Jadi di sini nggak ada V0, berarti dia buka. Berarti arus listriknya jalannya ke sini. Itu ada dua mode operasi gitu kan ya, normally on sama kalau misalkan dia lagi ada diberikan negatif. Nah, kita coba lihat satu-satu dulu. Saat pertama dia nggak diberikan tegangan, jadi saat VGS itu sama dengan nol, apa yang terjadi? Berarti dia arus listriknya itu bakal bisa keluar lewat ground karena ini kebuka gitu kan ya. Nah, arus listrik itu tuh selalu mau ke arah ground yang bebannya tuh paling sedikit gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada V out itu kan bisa berarti ada kayak tegangan lagi di sini. Arus listriknya itu pasti maunya ke ground. Jadi kita kayak bisa bilang aja nggak ada arus listriknya di sini. Dia tuh jadi hilang saat VGS-nya tuh nol. Tapi dalam kondisi nyatanya dia tuh bisa di sini tetap ada resistansi dalam untuk JFET-nya yang kita sebut dengan RDS. Jadi ini adalah resistansi dalam JFET. Jadi bentuk rangkaiannya tuh jadi berubah, kita bisa asumsikan seperti yang di kanan, yang ini, gitu. eh jadi cara kita menentukan V out-nya berapa, simply ini jadi rangkaian pembagi tegangan aja, ya kan? Jadi di sini kalau misalnya kita mau V out-nya berapa, ya udah kita menggunakan pembagi tegangan biasa aja. Berarti di sini adalah RDS dibagi RDS tambah RD dikali V in. Dan kita mendapatkan V out-nya berapa gitu. Nah, gimana kalau misalkan kondisinya berubah, VGS-nya itu diberikan tegangan sebesar dengan
minus VP gitu ya. Nah, di sini kita berarti bisa mengasumsikan bahwa di sini tuh jadi diblokir. Saat ada VGS sama dengan minus VP, dia tuh jadi kayak ada resistansi tinggi banget. Kita bisa mengasumsikan bahwa R-nya biasanya tuh diberikan kayak 10 pangkat 6 mega ohm gitu saat diberikan tegangan. Nah, cara kita mengetahui berapa V out-nya sekarang, simply kita menggunakan sama lagi pembagi tegangan aja. Bedanya sekarang RDS ini tuh kita ubah jadi nilainya yang 10 pangkat 6, 10 pangkat 6 mega ohm, 10 pangkat 6 ohm aja gitu ya. Atau 10 pangkat 10 mega ohm gitu ya. Ya udah, gitulah intinya. Kita ganti dengan nilai yang eh besar itu resistansinya. Jadi ke rumusnya itu selalu sama kayak gini, cuma kita ganti-ganti aja RDS itu berapa saat kondisi dia on atau kondisi off gitu. Itu untuk yang shunt. Nah, salah satu parameter yang sering kita lihat kalau misalkan atau ditanyakan saat kita melakukan JFET itu adalah on versus off ratio gitu ya. V out max dibagi V out min. Berarti V out max itu kita ngelihat berapa V outnya saat dia tuh lagi dimatikan. Jadi saat VGS-nya itu lagi diberikan minus VP, kita lihat V outnya berapa. V out min, ya udah kita ngelihat berapa V out yang ada di sini saat VGS-nya itu sama dengan nol gitu ya. Jadi saat arus listriknya melalui di sini kita melihat V out-nya di sini berapa. Terus kita melakukan perbandingannya. Supaya kebayang kita langsung aja dulu masuk ke soal dulu untuk yang tipe shunt di sini. Jadi di sini kita memiliki input voltage V in itu adalah 50 millivolt peak to peak. Sini ya. Jadi V in sama dengan 50 millivolt. Ini peak to peak. Kita ditanya berapa output voltage saat VGS-nya sama dengan nol. Saat VGS sama dengan nol. Nah, saat VGS sama dengan nol, tandanya apa? Di sini kan kita mengetahui VP-nya atau pinch voltage itu sama dengan 2. Karena VGS 0 itu lebih kecil dari 2, berarti dia kondisinya sekarang lagi on. Karena dia normally on kan ya. Berarti arus listriknya bakal melalui ke sana. Resistansinya berarti kita bisa asumsikan sebagai RDS. Tapi di sini soal di situ nggak diberikan RDS-nya berapa. Berarti kita bisa asumsi aja RDS-nya itu sama dengan 0 juga. Maka kita bisa mengatakan bahwa di sini V out itu sama dengan 0. Karena dia nggak ada hambatan, jadi semua arus listriknya ya udah melalui ke ground aja. Nggak ada yang ke V out. Ngapain dia ke V out susah-susah kalau dia bisa langsung ke ground di sini. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat saat VGS-nya itu sama dengan minus 10. V out-nya berapa? Nah, di sini ini kan dia minus 10 gitu ya. Em, oh, sorry, sorry, sorry. Tadi aku ada yang lupa ngasih tahu. Jadi di sini untuk RDS itu biasanya kita bisa ngitung dengan rumus ini ya. RDS itu sama dengan VP per IDSS. Jadi kita di sini nggak usah nol tulisnya. Karena kita bisa menghitung berapa VRDSS-nya. Di sini kita coret, sorry, ulang. Di sini kita pertama ngitung dulu RDS-nya itu sama dengan VP dikurang IDSS. Sama dengan VP-nya kita dikasih 2, sedangkan IDSS itu sama dengan 10 pangkat min 3 ampere. Jadi kita bisa mengetahui RDS itu sama dengan berapa ini kalau kita hitung. Em, 2 dibagi 10 dikali 10 pangkat min 3. Sama dengan 200 ohm. Gitu kan ya. Setelah kita menemukan LS-nya berapa, ya udah kita bisa mengetahui V out itu sama dengan V in dikali sama lagi pembagi tegangan aja. RDS ditambah RD. Berarti ini sama dengan VN-nya kan tadi 50 ya. 50 kali 10 pangkat min 3 dikali RDS-nya ini adalah 200 dibagi 200 ditambah 22 kali 10 pangkat 3. Wow, kenapa tuh?
Oke. Agak mepet ya, Bung. Tiga. Berarti dapatnya berapa? Ya udah, itu dapat V out-nya. Nanti kalian akan menemukan bahwa ini nilainya tuh mendekati nol karena dia kecil banget gitu ya. Ini untuk menentukan V out-nya saat VGS-nya nol. Bagaimana kalau VGS-nya itu minus 10? Nah, saat VGS-nya itu adalah minus 10, berarti kita bisa mengasumsikan bahwa sekarang RDS-nya itu nilainya sama dengan 10 pangkat 6 ohm. Atau yang tadi aku bilang kalau misalkan dia lagi mati, dia resistance itu jadi tinggi banget gitu kan ya di sini. Nah, dengan ini kita dapat menemukan lagi V out sama dengan sama aja V in dikali RDS per RDS tambah RD. Tapi sekarang berubahnya RDS itu bukan lagi 200, tapi dia jadi 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 6 ditambah 22 kali 10 pangkat 3 di sini gitu. Nah, di sini baru kita mendapatkan V out-nya berapa dan di sini nanti kita akan mendapatkan nilainya tuh jauh lebih gede dibandingkan nilai V out yang awal di sini. Dan kalau misalnya kita ditanyain berapa rasionya, rasio on slash off-nya, ya udah kita misalkan di sini aku kasih di sini apostrophe gede. Ya udah ini simply V out apostrophe dibanding V out yang kita dapatkan di awal saat VGS 0. Ya udah. Gitu ya. Itu untuk yang tipe shunt. Ada pertanyaan dulu nggak Mas untuk yang tipe shunt? Oke, ini ada pertanyaan. Kalau misalkan VGS-nya itu di antara minus VP dan nol, itu bagaimana? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Sebentar, aku buka grafiknya. Wait ya. Oke, kita tadi dia pertanyaan tuh gimana kalau misalkan VGS-nya itu tuh nilainya tuh bukan di bawah minus VP, bukan juga nol. Jadi di antaranya. Dan itu kita bisa lihat menggunakan grafiknya yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ada ditanya bisa dikasih tahu gitu saat VGS berapa, dia tuh nilai ID-nya berapa, nilai VDS berapa. Nanti langsung ambil aja di sini. eh jadi kita bisa menemukan hasilnya tuh dari grafik ini gitu. Jadi misalkan yang diberikan VGS-nya itu minus satu dan kita ditanya saat V-in-nya itu berapa, ya udah misalkan di sini kita bisa lihat dia tuh misalkan diberikan 10 VDS gitu ya. Ya udah, berarti arus listrik yang melaluinya tuh nilainya segini. Atau misalkan arus listrik yang melalui di sini berapa, kita bisa mengetahui VDS itu berapa. Jadi menggunakan grafiknya aja untuk kelihatan gitu ya. Kalau misalkan ada di antaranya gitu. Oke. Eh terus abis itu berarti udah aman ya untuk yang ini. Lanjut ke yang series. Kalau yang series, dia tuh peletakan dari JFET-nya itu adanya tuh di sini. Jadi bukan secara paralel. Jadi sama juga di sini. Kalau misalkan kondisi VGS-nya itu sama dengan nol, maka dia normally on, berarti dia bisa full lancar aja. Lancar melewati. Kebalikannya, kalau VGS-nya itu lagi ada minus VP, maka dia akan berhenti di sini gitu. Nah, bagaimana perhitungannya? Em, include dulu. Perhitungannya bagaimana? Kita langsung aja coba ngerjain soal yang di sini ya, untuk yang series. Jadi ini yang gambar kedua. Dikasih 25, auto voltage VGS sama dengan nol saat VGS sama dengan 10. Ini yang satu. Benar. Yang satu. Terus ini eh kita kerjain di bawah aja. Ini aku taruh di belakang. Oke. Habis itu yang dua di sini kita lakukan yang series gitu ya. Jadi V in
itu sama dengan 25 dikali 10 pangkat min 3. Terus gue ditanya saat VGS 0, V out-nya berapa? Ya udah, V out-nya kita simply coba lihat aja dulu. Kalau misalkan VGS dia 0, misalkan di sini, sorry, yang gambar ini dia 0, berarti kan dia bisa lancar aja lewat. Kalau dia lancar aja lewat, V out-nya berapa? Kita pakai pembagi tegangan di sini aja dong. Kita berarti bisa mengasumsikan di sini kan jadinya RDS gitu. Jadi V out itu sama dengan V in dikali, bedanya kalau di sini tadi kan RDS yang di atas, nah jadi RD-nya yang di atas. RDS ditambah RD. Karena ini pembagi tegangan eh sederhana aja gitu ya. Mana ngasih ini? Coba wait. Shunt series. Iya, benar. Kayak gitu ya. Jadi kita menggunakan rumusnya yang kayak gini aja. Jadi di bawah saat ini V0 berarti dia akan memiliki, kita cari dulu R-nya. RDS sama kayak tadi, VP dibagi EDSS. Kita mendapatkan VP-nya berapa, IDSS-nya berapa. VP-nya di sini kan eh 3 disebutannya, 3, IDSS-nya 5. Berarti RDSS-nya 3 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3, dapetin berapa gitu ya. Terus habis itu untuk V out-nya di sini ya udah V in dikali eh RD bagi RD ditambah RD sama dengan angkanya aja dapat. Nah, ya kan, minus 10. Ini berarti melewati dari berarti VGS dari VP. RDS-nya itu jadinya 10 pangkat 6 yang mega ampere. Sorry, ya 10 pangkat 6 ohm gitu ya. Ini kalau misalkan dikasih tahu RDS dalam kondisi ini berapa, ya udah masukinnya itu aja gitu ya. Kalau misalkan nggak dikasih tahu, masukinnya 10 pangkat 6. Kita dapat V out-nya sama dengan V in dikali, berarti di sini sama lagi RD bagi RD tambah RDS, tapi bedanya sekarang RDS itu masukinnya yang segini. Udah deh, didapetin kita berapa angkanya, hitung aja tinggal. Gitu, sederhana kan? Gitu ya teman-teman. Kita coba soal lagi untuk yang di PR. Jadi kalau yang di PR, ini kalian berarti bentuknya kan series. Karena di Paro JFET, JFET-nya itu secara serius gitu kan ya. Ditanya saat VGS-nya plus 1 sama VGS-nya min 5. Nah, ini tadi ya yang ditanyain juga sama ada orang di chat. Aku nggak lihat tadi siapa namanya yang nanya. Tanyain bagaimana kalau misalkan dia plus 1, bagaimana kalau misalkan dia minus 5. Sedangkan VP-nya di sini tuh dibelinya 3. Jadi kan ada di antaranya. Pertama, yang plus 1 dulu. Kalau misalkan dia plus 1, dia tuh malah justru bukan negatif gitu ya. Tegangannya malah justru positif. Berarti di sini dia tuh lancar banget, bisa tinggal lewat lewat aja gitu. Dalam keadaan normal sudah nggak boleh ya. Jadi JFT kalau misalkan diberikan tegangan positif dia bakal rusak gitu. Tapi seandainya kita berikan tegangan positif, em, ya udah hasilnya berarti di sini kita bisa lihatnya langsung eh menggunakan asumsinya. Bentar, coba aku lihat catatan dulu, aku juga agak lupa. Oh ya udah sih, sama aja sih caranya, nggak beda. Kalau misalkan dia plus 1 kan tadi bahasa nol ya. Biasa bahasa nol, tapi ini positif. Ya udah kita nentuin aja untuk yang A. Berarti pertama RDS-nya itu berapa? RDS itu sama dengan VP dibagi IDSS. Berarti ini sama dengan VP-nya kan dikasih tahu 3 dibagi 5. Kita dapetin di sini RDS-nya sama dengan 600 ohm gitu ya. Terus habis itu ditanya VGS yang satu berapa? Ya udah V out-nya
itu sama dengan RD dibagi RD tambah RDS kali Vin. Berarti ini 33 kali 10 pangkat 3, 3 ditambah RDS-nya 600 sama dengan, nah dapatlah Vout-nya itu berapa. Nah, bagaimana kalau misalkan dia minus 5? Kalau misalkan dia minus 5, itu kan berarti dia di bawah dari VP-nya. Berarti eh kita bisa mengasumsikan berarti dia tuh 10 kali 10 pangkat 6 yang tadi. Berarti RDS-nya itu kan tetap sama di sini. Jadi tetap 600. Tapi yang bedanya di Vout-nya sekarang kita masukinnya itu adalah 33 kali 10 pangkat 3 per 33 kali 10 pangkat 3 ditambah 10 kali 10 pangkat 6. Yang benar tuh 10 kali 10 pangkat 6 ya guys, bukan 10 pangkat 6. Sorry, tadi gue salah berarti. Eh di sini tuh harusnya 10 kali 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6, terus ini 10 kali 10 pangkat 6 dan seterusnya gitu. Nah, saat ada 10 kali 10 pangkat 6 ya udah ini dihitung berapa Vout-nya dapat didapatkan. Ditanyakan kalau VGS kita hubungkan ke ground. Kalau hubungkan ke ground berarti dia nol gitu kan tegangannya. Berarti ini sama aja dengan A sebelum jawabannya. Untuk yang bagian C sama dengan A. Simply karena ya udah dia ngelewatin aja harus ke sana. On off ratio JFET memiliki resistansi off sebesar 10 mega ohm. Nah, ini akhirnya dikasih tahu gitu di soal. Berapa nilai resistansi dari JFFT kalau misalkan dia lagi off. Yaitu 10 kali 10 pangkat 6 ohm. Nah, kita kan nentuin on off ratio-nya tuh berapa. Berarti sebetulnya on-nya itu kondisinya saat dia VP-nya tuh di bawah dari minus 3. Sedangkan off-nya itu kalau misalkan VP-nya tuh sama nol gitu ya. Nah, di atas kan tapi kita udah ngitung di sini. Dia saat lagi kondisi off, saat dia minus 5 ini kondisi off. Gitu kan ya. Sedangkan yang di atas ini kondisi on. Berarti on per off ratio-nya itu simply jawaban yang soalnya kan tadi nilainya ini adalah V eh, max bagi V min gitu ya. Nah, berarti kita simply jawaban yang dari B, yang jawaban dari soal B dibagi dengan jawaban yang ada di A atau kebalik. Kebalik sepertinya. Kalau A dia V out-nya lebih besar. Oh ya, kebalik. Sorry ya. Jadi jawaban yang ada di A sama jawaban ada yang di B gitu. Nanti tinggal masukin aja. Begitu. Itu untuk JFET. Apakah ada pertanyaan? 5, 4, 3. Oh, ini ada yang nanya. Kak, tadi 10 pangkat 6-nya dapat dari mana ya? Oke, dia pakai caps. Em 10 pangkat 6-nya ini standar aja. Jadi kayak tegangan kalau misalkan, sorry, hambatan kalau misalkan dia nggak dikasih tahu berapa, kita pakai asumsinya 10 kali 10 pangkat 6 aja. Tapi kan ini dikasih tahu ya akhirnya di D. Kalau dia resistansi off-nya itu 10 kali 10 pangkat 6. Jadi makanya kita pakai 10 kali 10 pangkat 6. Gitu. Oke, cakep. Sip, nggak ada pertanyaan lagi. Kita bisa lanjut ke MOSFET. Anjay. Bentar, ini ada yang nanya lagi. Yang OPD, OP itu apa ya? Om buat apa? Oh, opsi D. Yang di, oke, 10 makan 6, omnya buat apa? Eh sebetulnya ini omnya langsung aku pakai di perhitungan yang ada di B-nya ini ya. Jadi di sini kan aku masukin di sini yang bentar aku tinggalin merah di sini. 10 kali 10 pangkat 6. Ini sebelah aku masukin resistansinya langsung dari sini. Jadi untuk perhitungannya aku pakainya itu asumsinya. Jadi untuk yang D kan jawabannya langsung dari B-nya. Jadi gitu.
Oke, tip kita lanjut ya teman-teman ke bagian yang MOSFET. Oke, jadi untuk MOSFET kita tuh ada dua tipe antara DMOSFET atau MOSFET. Bagaimana cara kerja kedua MOSFET ini? Em, kita mulai dari yang DMOSFET dulu. DMOSFET itu sebetulnya mirip sama JFET tadi. Dia tuh normally on. Artinya arus listrik tuh mau jalan dari drain ke source. Tapi saat diberikan sebuah tegangan minus di sini, maka dia akan diblokir, jadi arusnya nggak bisa lewat. Kayak gitu ya. Mirip kayak JFET tadi. Lalu bedanya apa? Bedanya di DMOSFET itu tuh dia bisa diberikan tegangan positif di VGG-nya. Kalau tadi JFET diberikan tegangan positif, sebelah rusak. Kalau di DMOSFET, kalau diberikan positif, em, dia tuh arus listrik yang melalui di sini, nah justru akan melebihi IDSS. Jadi sama seperti JFET, namun saat VGG itu positif, arus listriknya itu melebihi dari saturated yang tadi awal gitu. Nah, ini saat dia berjalan di positif, ini tuh disebut modenya namanya enhancement mode. Sedangkan kalau misalkan dia lagi VGG-nya itu negatif, jadi di bawah dari negatif VP, dia disebutinnya dengan depletion mode. Dan intinya sama kayak tadi. Jadi kalau misalkan depletion mode, eh arus listrik lewat aja. Sorry, dia tuh normally on, berarti arus listrik nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Wait, kita tuh pencet. Nggak bisa lewat. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan MOSFET tuh kayak gimana? Ini aku kecilin aja dulu. Sorry ya, teman-teman kalau misalkan tulisan aku kayak sangat-sangat jelek dan dokter like. Em, nggak bisa dikecilin. Oke, baiklah aku terus sama ini ya. MOSFET. Nah, kalau misalkan MOSFET, dia tuh sifatnya normally off. Jadi, kalau misalkan VGS itu di atas dari thresholdnya, maka dia baru nyala. Baru nyala atau arus listrik baru mau lewat. Kalau misalkan VGS-nya di bawah dari thresholdnya, dia arus listrik nggak bakal lewat gitu. Kebalikan dari yang demonstrate karena dia normally off. Dan ini ada grafiknya dapat dilihat. Kalau misalkan VGS threshold, dia itu bakal arus listrik itu baru mulai lewat. Nah, tapi nanti ada suatu titik tertentu yang disebutkan dengan VGS on, di mana dia tuh baru mencapai arus listrik saturation-nya. Artinya saat dia berada di VGS on-nya ini, arus listrik itu bakal konstan aja. Kalau misalkan dia melewati VGS threshold, arus listrik itu bakal naik-naik-naik gitu ya, sampai suatu tegangan tertentu. Nah, setelah tegangan tertentu di VGS on, dia bakal ngelihat arus listrik saturasinya itu berapa. Dan biasanya itu tuh kita dikasih tahu dalam tabel. Jadi ini kita ada tabel untuk MOSFET. Biasa kita yang ditanyain MOSFET BTW. Karena MOSFET itu yang paling sering digunakan dalam komputer sekarang. Eh Tidak ya. Nah, ini misalkan ada beberapa tipe-tipe MOSFET yang ada. Dia tuh dikasih tahu tegangan thresholdnya tuh berapa. Tegangan GSO-nya tuh berapa dan arus listrik saturasinya tuh berapa. Jadi saat dia berada di tegangan VGS on, arus listrik yang melaluinya tuh berapa dikasih tahu di sini. Dan ini juga ada dikasih tahu hambatan yang ada di MOSFET-nya itu sendiri dan segala macam gitu. Ini max-maxnya ini sebetulnya cuman kayak apa ya data sheet-nya aja kalau misalkan dia dikasih arus listrik lebih dari ini ya udah bakal rusak gitu ya.
Supaya kebayang, kita langsung aja coba kerjain soal. Ini soal ada di UTS tahun lalu, teman-teman. Em, jadi materi UAS kalian itu sebelah materi UTS aku gitu ya. Karena kita materinya agak dirombak untuk yang tahun ini. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kita coba ngerjain aja. Di sini kita diberikan sebuah MOSFET yang bekerja dalam active region atau ohmic region. Oke, berarti active region itu maksudnya di sini ya, region yang udah ada, udah stabil gitu. Given an MOS circuit, we can calculate the ID saturation if ID is less than ID on. Oke. Untuk MOSFET ini bahasa Inggris. Untuk MOSFET 2N7000 beberapa parameter utama kita dikasih parameternya ini. Terus kita disuruh menentukan tegangannya saat V-in. V-nya itu yang tegangannya 0 dan tegangan V-nya 5. Coba kita lihat. Di sini kita lihat bahwa VGS on-nya itu 4,5. Saat A, V-in itu di bawah dari VGS on. Ya kan ya? Ini dikasih tahu threshold-nya berapa nggak? Tidak dikasih tahu. Berarti kita bisa asumsikan bahwa dia bekerjanya emang dalam ohmic region aja, karena dia dikasih tahu juga di atas gitu. Oke, karena VI-nya di bawah dari VGS on, berarti dia kan normally off. Berarti kalau tegangannya rendah, dia nggak mau meneruskan arus listrik. Maka V out-nya itu sama dengan nol dong. Karena dia nggak mau ada arus listrik lewat di sini. Bagaimana kalau misalkan VIN-nya sama dengan 5 volt? Dia kan berarti di atas dari VGS on, gitu ya. Saat VGS on, kita diberikan hambatannya di sini tuh RDS-nya sama dengan 6 ohm. Maka kita bisa menentukan arus listrik yang melaluinya itu simply dengan V dibagi R, which is VDD. VDD itu karena ini ya, V yang masuk dari atas dibagi RDS ditambah R yang ada bebannya di sini. RD sama dengan berarti 20 dibagi 6 ditambah berapa tuh RDS? 1.000. Kita dapetin I-nya berapa? Terus abis itu kita ditanyanya V out-nya. Berarti ada V out itu sama dengan VDD sama kayak tadi waktu kita ngerjain BJT di awal gitu ya. VDD dikurangin em, I yang kita dapetin dikali RD di sini. I-nya kita tahu, VDD-nya tahu, kita berarti bisa tahu V out-nya berapa. Seperti itu untuk IMOSFET. Coba kita lihat soal di tugas kalian ya, di responsi yang ada di kalian. Bentar, ini aku masuk kembali lagi di sini kalau ada yang mau screenshot. Oke, untuk yang ini kita diberikan sebuah tabel untuk tipe-tipe IMOSFET. Kemudian kita diberikan awal jika IMOS yang digunakan VN2406L, berarti kita fokusnya di tabel yang row pertama dulu. Diberikan VIN sebenarnya 1 volt, berarti VIN-nya ini ya, yang masuk ke dalam MOSFET. 1 volt, tentukan besarnya tegangan pada resistor 15 ohm. Jadi kita disuruh menentukan tegangan yang ada di 15 ohm. Tapi kita di sini dikasih tahu bahwa VGS threshold-nya untuk VN2406L itu sama dengan 1,5 volt. VIN-nya yang kita berikan soalnya itu adalah 1 volt. Berarti VIN lebih kecil dari threshold. Artinya karena dia normally off, dia tuh mati, nggak ada arus listrik yang ke sini. Karena nggak ada arus listrik yang melalui di sini, maka relaynya tuh nggak bakal nutup. Jadi ini rangkaian listriknya BTW ini tuh ada kayak apa sih namanya induktor gitu ya. Jadi kalau misalkan ada arus listrik yang melalui ini, dia relaynya bakal nutup supaya arus listrik itu bisa lewat. Ya kalau misalkan ada arus listrik I, maka relaynya bakal nutup. Intinya gitu ya. Nah, karena di sini VGS kita VIN kita lebih kecil dari thresholdnya,
Maka nggak ada arus listrik. Karena nggak ada arus listrik, relaynya tetap kebuka. Maka V yang melalui dari em, resistornya, itu udah sama 0 volt. Karena dia kebuka, nggak bakal lewat dong, gitu kan ya. Jadi itu jawaban menurutnya. Nah, kita lihat yang B. Kalau misalnya 3 volt, nah kita lihat di sini VIN-nya itu lebih besar dari VGS threshold. Nah justru ini juga lebih besar dari VGS on-nya. Karena di sini kan kita lihat VGS on-nya itu sama dengan 2,5 ya dari data sheet-nya. Berarti dia bakal fully jalan di sini arus listriknya. Karena arus listriknya jalan, berarti relay-nya di sini bakal nutup. Kalau relay-nya nutup, berarti dia bakal ada tegangan di sini. Jadi, apakah persyaratan menghasilkan arus coil yang dapat membuat relay close? Jelaskan jawaban Anda. Apakah persyaratan menghasilkan arus yang dapat membuat relay close? Berarti dia jawabannya ya udah si relaynya bakal close dan 3 VN sama 3 volt ini memenuhi persyaratan karena syaratnya itu VGS-nya itu harus lebih besar dari threshold sebenarnya syaratnya ini ya. Tapi mungkin dia kan kalau misalkan dilihat dari grafiknya yang tadi ada di awal, sebetulnya kalau misalkan dia melewati VG threshold, arus listriknya tuh udah ngelewatin, arus listriknya tuh udah ada gitu di sini. Walaupun masih kecil. Jadi mungkin nanti relaynya bakal agak unstable, jadi agak agak kayak nutup, tapi mungkin agak kayak gampang kebuka lagi atau apa gitu. Tapi dia udah memenuhi persyaratan itu untuk dia bisa membuka. Jadi persyaratan sebelah threshold aja. Kalau misalkan mau performance yang paling bagus, VI-nya itu harus di atas dari VGS on. Intinya gitu. Ya udah verbal aja gitu ya. Males nulis. Lanjut. Bagian yang C. Bagian C. Jika EMOS digunakan tipe 2N7000, oke kita ganti tipe MOSFET. Tentukan besar minimum V-in yang dapat menyebabkan resistor 15 ohm di area listrik di sumber. Berarti kita syaratnya itu harus di atas dari VGS threshold. Kembali lagi di atas VGS threshold. Di sini VGS thresholdnya 2. Berarti V-in-nya harus lebih besar dari VGS threshold. Berarti V-in harus lebih besar dari 2 volt. Namun untuk performansi terbaik, dia harus di atas VGS on atau harus di atas, kita lihat lagi dari ininya sama dengan 4,5. 5 volt. Anjay, oke. Begitu teman-teman. Untuk e-MOSFET. Apakah ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Aman ya. Oke, kalau gitu untuk materi yang akan aku ajarkan sebetulnya udah selesai karena aku bagian BJT, JFET sama MOSFET. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau misalkan mau ada soal yang mau dibahas juga gitu atau apa, coba kirim aja ke aku lewat PC line. Nanti aku coba bakal kasih pembahasannya juga atau jawabannya di ini ya, di grup gitu. Jadi ya tanya-tanya aja kalau misalnya mau nanya. Dan kalau misalkan aku ternyata di sini ada perhitungan yang salah, coba tanyain aja. Nanti aku benerin kalau misalkan ada yang salah gitu ya. Oke, thank you semua. Aku sekarang lanjutkan ke Justin untuk ngejelasin terkait thyristor SCR sama sequential. Thank you all. Oke, kita aman ya suaranya ya. Oke. Bisa, oh bisa. Oke, jadi halo semuanya. Kali ini aku bakal nutor tentang resistor dan SCR. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tips dulu. Wait. Oke, jadi aku mau ngasih tips dulu. Jadi sebisa mungkin nanti pas ujian semua soalnya tuh dikerjain. Mungkin ada nanti soal-soal yang mungkin agak gimana gitu ya, tapi sebisa mungkin coba dikerjain aja gitu walaupun ngasal, tapi sebisa mungkin ada jawabannya, ada cara berpikirnya gitu, ada alur berpikirnya.
karena bisa jadi nanti dari situ dapat poin-poin kaget gitu, siapa tahu bener jawabannya gitu. Oke, jadi eh paling ini singkat aja. Jadi Tiristor tuh dia tuh adalah apa ya, kayak salah satu bagian dari SCR. Jadi dia tuh isinya PN junction ini, dan yang penting tuh adalah grafik ini. Jadi nanti kita bakalan pakai grafik ini buat nentuin berapa tegangan atau arus yang bakal dilewatin sama si tiristor. Jadi ini contoh soalnya, ini ngambil dari PPT. Jadi kalau misalkan ada input voltage 15, ini kan input voltage 15 berarti dari V ini ya. Nah, terus ditanya berapakah I yang lewat gitu. Nah, jadi ini caranya bisa dengan pembagian aja kayak biasa buat dapetin ke sini gitu. Nah, ini tuh berapa gitu. I-nya kan. Terus yang sampai sini berapa gitu. I2, I1. Nah, jadi I1 rumusnya ini 15, yaitu tegangan sumbernya dibagi sama ya resistornya gitu. Jadi segini. Nah, tapi kan di sini pas loncat ke sini kan agak aneh ya. Ada 0,9 dari mana sih? 0,9 tuh ternyata dapat dari tabel, guys. Jadi kalau lihat dari tabel di bagian 150 ampere kurang lebih sekitar segini gitu. Nah, itu si yang nulis soalnya dia tuh menganggap hal itu jadi 0,9 gitu. Jadi sebenarnya ini cukup bebas juga buat nentuinnya berapa, tergantung nanti tabelnya kayak gimana gitu. Nah, terus jadinya I2 tuh adalah ya tegangan V1 min V yang dari itu, apa yang ngomongnya ya, V yang dipakai sama tiristor itulah, tiristor. Oke, ini dapat jadi kayak gitu. Nah, terus ada juga SCR. SCR tuh dia kan tadi aku bilang ya mirip kayak tiristor, cuman ada gate-nya. Nah, gate ini berperan mirip kayak MOSFET atau BFET gitu-gitu. Yang ini jadi SCR tuh berperan sebagai switch juga. Cuman bedanya di sini adalah kalau dia sekali nyala, dia bakal nyala terus gitu. Nah, misalkan ini aku bikin perumpamaannya. Jadi misalkan kita mau bikin emergency stop button gitu. Nah, untuk suatu mesin di pabrik kan nggak mungkin kita matiin seluruh listrik dari pabriknya kan. Jadi kita cuma mau matiin listrik di mesin itu. Nah, di apa SCR tuh bisa dipakai buat kayak gitu. Jadi tanpa kita perlu neken push button terus menerus selama kita lagi maintenance, kita bisa pakai SCR untuk matiin mesinnya gitu, matiin listriknya. Jadi SCR ini namanya tuh, nama lainnya tuh latching gitu. Jadi kalau mungkin umumnya di PLC ya, jadi latching tuh misalkan kalau push button, jadi kan push button tuh bakalan apa ya, balik lagi gitu, membel ya namanya ya. Kalau dipencet kan bakalan nggak stay terlalu on gitu. Kalau di kalian angkat jari pasti nanti jadi off gitu. Jadi latching mechanism nih kalau ada input dia tuh uh, bakalan terus-terusan ada gitu, bakal terus-terusan selalu on gitu. Mungkin detailnya bisa lihat di video YouTube-nya ya, karena aku juga bingung jelasinnya gimana gitu. Mungkin di sini aku kasih ilustrasi pakai gitu. Jadi di sini kalau S2-nya sekarang kan lagi S2-nya mati ya. Ini kondisi awal. Terus kalau S2-nya ada inputnya, S2 ini sebagai push button, ada inputnya, dia bakalan nyala gitu lampunya. Nah, tapi kalau S2-nya kita udah nggak pencet lagi, dia tuh bakal tetap nyala. Nah, latching tuh kayak gitu konsepnya. Oke.
Nah, ini teori-teori aja. Yang penting sebenarnya yang bagian bawah, yang bagian sini, ini harus dihafalin. Kalau kalian boleh nulis di cheat sheet, ini yang wajib ditulis di cheat sheet itu yang ini, sama rangkaian ini. Oke. Ini ada rumus buat V in. V in tuh yang bagian sini. Ini V in, terus VCC yang ini. Oke. Ini ada contoh soalnya, kita next saja. Nah, jadi ini ngambil dari buku. Kalau misalkan ditanyanya, apa tanyanya? Input voltage that turns on the SCR on. Berarti kita ditanya V in-nya gitu. Nah, V in ini adalah tegangan rendah. Jadi biasanya tuh di bawah 1 volt. Ya sekisaran miliampere gitu. Iya. Gimana sih? Arus rendah. Jadi di bawah 1 ampere. Nah, kalau di soalnya ini trigger currentnya 7 miliampere gitu. Jadi untuk menyalakan si SCR, si latching mechanism itu, kita tuh perlu 7 miliampere gitu. Nah, jadi berapa VI-nya sih? Nah, ini pakai pakai apa? Ya matematika fisika biasa aja gitu. Arus, tegangan sama resistansi. Tapi di sini tuh ada ditambah 0,75. 0,75 ini adalah trigger voltage. Jadi adalah voltase minimum untuk menyalakan latching mekanismenya. Ini tinggal masukin angkanya aja. Set 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 set. Nah, dapat. Terus kemudian ada supply voltage that turns off the SCR. Jadi supply voltage itu maksudnya yang ini, yang 15 volt, yang VCC. Nah, dia tuh juga punya syarat buat menyalakan atau mematikan si SCR-nya. Ini sebagai yang tegangan tinggi gitu. Jadi rumusnya tuh 0,7 ditambah apa nih namanya, IH, holding holding current gitu, terus dikali sama resistansi yang di atas ini. Nanti dapat, dia tuh bakalan mati si efek latchingnya ketika VCC-nya tuh kita kurangin sampai kurang dari 1,3 gitu. eh Mati gitu. Nah, gitu. Oke, jadi syaratnya untuk SCR ada dua. Bukan syarat sih, apa ya, hal yang harus diperhatikan ada dua. Yang pertama tuh V in minimum atau maksimum. V in minimumnya. Yang kedua adalah VCC minimumnya. Gitu sih. Nah, terus ini ada dari responsi. Ini adalah soal yang mirip kayak tadi. Tentukan V out jika SCR off. Nah, kalau SCR off kan berarti ini nggak ada ya. Rangkaian yang di sini nggak ada gitu. Nah, jadi ya udah, ini tinggal ya 12 volt aja gitu. Gitu sih. Nah, terus B. Tentukan V in yang dapat men-trigger SCR close. V in kan berarti dari sini. Dapat men-trigger SCR close. Berarti rumusnya kayak tadi gitu. Kalau tadi kan kita soalnya pakai 0,7 karena salah mana sih? Oh, soalnya ini bukan VCC guys, ini VIN, sorry. Nah, jadi VIN-nya adalah tadi VGT. Ini sebagai kayak tegangan, apa ya, tegangan apa ya namanya, tegangan minimum untuk menyalakan si ini gitu, si SCR. Jadi VGT tuh biasanya selalu dikasih tahu di soal, atau enggak bisa jadi itu jadi pertanyaannya kalau dikasih tahu VIN nya
tinggal dibolak-balik sih, pasti nanti salah satu antara V atau VGT pasti dikasih tahu gitu. Terus tinggal dikali-kali aja sama IGT RG, ini RG nya bla bla bla, dapat 5,4. Jadi V ini selalu pasti lebih rendah daripada VCC gitu, karena tujuannya switch kita pengen nyalain tegangan tinggi dengan tegangan yang lebih rendah. Nah terus kalau VCC diturunin, nah ini tentukan besaran FCC. Di sini eh, VAK tuh maksudnya adalah eh, apa tadi disebutnya, tegangan tegangan maju karena si kita nyalain SCR gitu. Holding, bukan holding, kayak ini dia, kayak dioda kan, kalau mau ngitung tegangan harus dikurang 0,7 juga ya. Nah ini konsepnya sama gitu. Jadi supaya si VCC itu si SCR itu terbuka, jadi VCC itu sama kayak tadi, si ini ditambah arusnya yang ini, terus dikali RL, ini tuh kan dapat ya. Ya, ini dapat. Terus ini kalau nggak dikasih tahu diasumsikan aja, bebas mau berapa, cuman umumnya 0,7 karena ya silikon, semikonduktor gitu. Terus ini ada SCR crowbar. Jadi ini SCR digabung sama Zener diode. Kurang lebih ya sama-sama aja sih. Nanya VCC-nya berapa, tinggal dijumlahin VZ sama VGT. Terus nanti kalau ditanyanya em, misalkan ditanyanya VGT-nya berapa gitu, bisa pakai rumus yang tadi sebelumnya aja, yang SCR-SCR itu. Gitu. Nah, terus habis itu ini masuk ke soal bonus. Jadi sebenarnya kalau aku ngelihat dari yang kalian materinya kayaknya eh gimana ya? Mungkin masih sempet gitu buat ngerjain soal bonus. Dan ini pekerjaannya sangat nguli sih, dan mirip-mirip kuis kalian kemarin. Jadi harus bikin truth table bla bla bla. Nah, misalkan ini ada flip flop yang harus dihafalin. Jadi kalau boleh nulis di cheat sheet ini wajib ditulis juga. Mulai dari bentukan ininya, terus juga tabelnya. Nanti bakalan kepake mungkin. Hmm. Terus ini pokoknya intinya ini ada single output, single input, single output. Terus ini ada single input, parallel output. Mungkin cukup tahu aja gitu kalau single input dia tuh datanya masuknya serial, jadi dari sini. Terus kalau yang si terus kalau yang apa, outputnya dia bakalan serial juga, tapi kalau yang paralel dia bakalan muncul dari antara apa, flip flopnya gitu. Ini juga ada pipo, cuman yang sering masuk tuh yang SIPO ini sih. Nah contohnya tuh kayak gini, ini ngambil dari UAS tahun lalu. Jadi ini kita disuruh uh, sebenarnya nih soal agak kaget juga sih muncul soal teori ya. Suruh jelasin blok memori itu apa. Jadi blok memori itu ya bisa dibaca aja gitu. Intinya dia tuh buat nyimpan uh, bit yang sebelumnya gitu. Ya selayaknya memori aja sih. Buat nanti dipanggil atau jadikan referensi buat logika berikutnya di clock break. Ini ada contohnya ya. Kalau D itu yang inputnya, Q itu yang disimpan, atau bisa juga dibilang sebagai output gitu. Begitu. Terus blok memori cara kerjanya gimana? Ya
Kalau di sini sih aku ngejelasinnya pakai permisalan sih. Enggak sih, emang emang tanyanya tiga ya. Iya. Jadi misalkan eh si apa nih, flip flop satu gitu, dia nyimpen bit 0001. Nah, nanti bit 001 nih bakalan, karena ini paralel, jadi bakalan keluar di sini pada clock kedua gitu. Terus eh kalau clocknya lanjut lagi, dia bakalan dioper ke sini. Nah, terus nanti input yang terbarunya bakal masuk ke sini, ke yang pertama tadi. Terus geser-geser terus gitu sampai ketiga. Terus nanti ini juga geser tapi jadinya ya ngebuang gitu, kayak begitu intinya. Nah, terus yang nomor C nya ini kemarin disuruh ngeliat osiloskop. Osiloskop itu yang ini. Nah, jadi suruh tentuin gitu, ini eh, pattern neken tombolnya tuh kayak gimana, sama bacaannya angkanya berapa gitu. Jadi ini tinggal dilihat aja gimana cara zoom. Kalau di sini biasanya aku sukanya bikin tabel kayak kayak gini sih, sama ininya juga dibikin gitu di kertas, digambar lebih gede. Jadi ini bacanya eh yang paling terakhir kita input tuh adalah yang bagian sini. Nah, jadi bagian sini tuh adalah yang terakhir kita input. Jadi nanti eh yang aku arsir itu bakalan keluar di flip flop pertama gitu, di layar pertama. Terus habis itu kalau aku sih bacanya dari ini ya, dari akhir-akhir sini, dari akhir si clock. Nah, jadi yang dibaca tuh adalah ini misalkan baca yang clock yang di sini nih, yang di paling kiri. Kalau dia naik berarti kan satu ya, satu, nol, nol, nol. Terus yang di sebelah kanannya berarti ini nol, satu, nol, nol. Terus ini satu, satu, nol, nol. Terus yang ini satu, nol, nol, satu. Terus gitu gitu seterusnya sampai nanti dapat tabel kayak gitu nih, kayak yang di kanan. Tabel yang ini. Warnanya jelas. Jadi ini tuh urut ya, 3210. Tiga tuh yang di bawah kalau nggak salah. Tiga tuh yang di bawah, 210 yang atas atasnya. Eh, gitu. Terus di plotting juga angkanya berapa sama tombolnya berapa, don't care juga berapa gitu. Kayak tabel kebesaran biasa aja sih. Terus habis itu di sini disuruh gambarin apa, eh, angka yang ditampilkan gitu, urutan tombol yang ditekan. Jadi kalau aku ini bebas ya, ngitungnya dari clock yang mana. Ini tinggal dibaca aja yang kayak tadi, yang tadi aku bilang 1010 gitu, di plot per clock begitu. Sebenarnya alurnya sih cukup mudah, cuman ya nguli banget. Nah, ini karena yang nomor D kan ditanyanya apakah angka yang tampil di ketiga hex display dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti yang terakhir muncul. Nah, terus di sini jawabannya 1 2 3 gitu. Ini harus dicoba-coba sih. Kalian coba-coba sendiri gitu. Latihan-latihan sendiri.
biar lebih terbiasa. Nah, terus ini ada soal susahnya. Ini nguli juga, eh, cuman lebih mikir gitu. Karena ada flip flop JK nih. Nah, terus modelkan FSA berapa? Millie atau Moore? Jadi jawabannya kalau di sini kan syaratnya awalnya low. Jadi defaultnya low. Terus dia tuh bakal merubah A jadi high kalau apabila berubah jadi high namun kurang low. Oh, bahkan merubah A jadi high minimal kalau dia udah menjalani dua clock gitu. Maka Z atau outputnya menjadi high juga. Ini kayaknya revisi deh, bukan E deh. Ini A. Nah, gitu. Jadi karena di sini ada syarat yaitu minimal 2 clock, jadi kita harus punya sistem untuk semacam kayak menyimpan memori gitu, atau kayak butuh if else lagi gitu. Jadi makanya di sini tuh kita tuh pakai mili. Nah, ini ada penjelasan mili mur kenapa bedanya apa gitu. Ini tadi aku dipsik gitu, minta dia jelasin. Nah, ini singkatnya kayak gini. Kalau mur dia tuh input outputnya apa langsung gitu jebret, misalkan pencet tombol lampu nyala, nah itu mur. Tapi kalau mili tuh pencet tombol satu, tapi kalau nggak pencet tombol dua lampunya nggak nyala, nah itu baru mili, kayak gitu kurang lebih. Ada kondisi lain lah selain pencet tombol doang. Nah, terus yang B nya kita suruh turunkan tabel kebenaran sequential system ini. Jadi di sini aku langsung pakai tabel kebenarannya JK, pakai JK flip flopnya gitu. Ini cara bikinnya kurang lebih sama persis kayak bikin tabel kebenaran biasa, kayak yang A B C D itu. Terus nih 01, ini 00, 01, ini 1 ya. 11 dan seterusnya bla 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 sampai dari 0 sampai 15. Terus habis itu eh, kita plotting Z-nya, outputnya berdasarkan kondisi yang ini, apa tadi, berdasarkan kondisi ini. Jadi awalnya low, makanya di sini outputnya nol semua. Terus ada don't care eh yang nggak mungkin terjadi gitu. Ini harusnya, ah ya ini nggak mungkin juga. Nah kalau di sini aku tuh ngebikin K itu adalah not n dari A dan clock. Kenapa? Karena ketika A-nya nggak dipencet, kan clocknya masih tetap jalan ya. Dan ketika A nggak dipencet, itu dia bakalan eh, ngeriset memorinya gitu. Kan ini minimal kan dua clock ya. Jadi misalkan clock satu, satu, dua, tiga. Misalkan pada clock satu gitu, A-nya kita pencet. Nah, terus kalau gitu kan Z-nya masih nol ya, karena harus di clock kedua gitu. Nah, ketika A-nya kita pencet di sini, Z-nya harus satu dong, karena kan udah dua clock. Nah, terus habis itu kalau kita nggak pencet, berarti dia ya udah nol lagi. Nah, kita tuh nggak mungkin ada kondisi ketika clocknya nggak jalan, A-nya nggak ada gitu. Jadi K ini kalau J-nya nol harus pasti jalan. Iya. Jadi harusnya ini sebenarnya don't care semua ya. Kayak gitu. Dia 0, 1, 2, 3 don't care ya. Oke. Nah, terus
ya lanjutin aja kayak tadi, kondisi-kondisinya bla bla bla. Terus yang paling bawah don't care juga karena alasannya dia nggak mungkin J sama clocknya ada barengan gitu, mungkin muncul barengan, makanya don't care begitu. Terus intinya dapat ini yang true nya di sini di nomor 10 11. Setelah itu dipetakan ke dalam kamep. Nah, tadi ini harusnya gini ya. Nah, hmm, CKQ. Sebentar. Ini ngelingkarin-lingkarin aja kayak kamep biasanya. Tapi minimal angkanya tuh kalau nggak 2 4 8 gitu kalau nggak salah. Iya. Terus di sini dapat JQ. Terus habis itu ini kan suruh desain ya. Nah, tinggal digambar aja pakai ini kan karena J kali Q, jadi dia pakai N gitu. J N Q. Makanya di sini gambarnya logic gate N. Oh, ini mungkin kalau kalian masih lupa-lupa ingat yang bagian logic gate yang gerbang-gerbang itu kalau bisa dicatat juga di cheat sheet ya, karena lumayan membantu. Kalau cheat sheet infonya ini mau nanya cheat sheet gimana detail infonya, jujur Askul tidak dikasih cheat sheet detail infonya, mungkin nanti bakalan aku tanya lagi ke dosennya. Seperti itu, cuman kalau ternyata nggak boleh pakai cheat sheet ya semangat menghafalkan. Terus habis itu setelah jadi kayak gini, ini kan baru rangkaian sekuensial dari flip flop JK kan. Kita tuh harus gambar lagi nih yang rangkaian sekuensial fullnya gitu. Nah, caranya ya udah kayak kita kan tadi inputnya A ya. Terus kita mendefinisikan ada clock sebagai input juga. Karena tadi syaratnya K itu ada not N gitu. Jadi tinggal digambar aja seperti itu. Terus jadinya nanti wait, kok gini gambarnya? Oh, ini ada salah. Ini harusnya dari Q sini, bukan sini. Sorry, sorry. Begitu. Terus udah jadi rangkaian sekuensial. Lebih sangat prosedural dan apa ya? Dan nguli aja sih sebenarnya daripada anu MOSFET bla bla bla. Jadi worth it banget dikerjain kalau kalian udah bingung yang MOSFET bla bla bla. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin tentang SCR atau apa? Atau ada yang mau nanya tentang MOSFET BJT gitu-gitu?
Sebenarnya cukup jelas sih kalau menurut aku sendiri ya. Paling nanti di share aja ini apa materi bahan belajarnya ke grup kalian. Oke, paling kalau dari aku kayak gitu aja. Kalau nggak ada yang mau bertanya. Oh, apa nih? Nanti minta tolong ke ini ya, Muhammad Rafish buat kirimin recordingnya ya ke anu ke grup Nirvana. Oke, begitu guys. Dari Aga mau ada kata-kata nggak? Udah cukup sih. Misalnya kayak apa ya? Ya maksimalkan aja waktunya. Tinggal dikit lagi. Banyak yang latihan soal. Harusnya kalau misalkan konsep-konsep segala macam nggak terlalu banyak yang bisa dipelajarin di sini. Jadi benar latihan soal aja. Latihan soal coba dari yang buku yang tadi aku kasih tahu bab-babnya, halamannya. Kalau ada tahun soal-soal tahun lalu di kulkas gitu ya, coba cek aja dan ya gitu sih. Tapi bisa untuk yang SCR sama Teristor tuh nggak ada soalnya tahun lalu. Jadi di buku aja. Terus ya dah. Gitu sih. Semangat ya guys. Ini terakhir untuk ya adik. Semangat, semangat. Alah ini gampang lah. Ya, Ya udah udah. paling ya udah makasih guys sudah join tutornya. Ya, thank you. Semangat belajar lagi. Semangat.